36 orang yang ikut ke saya ya, KBW Aceh itu terpecah ke daerah Raudhah. Daerah Raudhah itu Bapak Ibu, daerahnya dekat dengan Mina. Jadi satu kloter terpecah dua. Satu ke daerah Raudhah. Raudhah itu dekat Mina. Yang satu lagi sebagian besar ke Mispalah. Dan alhamdulillahnya KBW Aceh nggak ada yang kepecah. Jadi satu hotel itu di Raudhah semuanya. Awal kita dipecah mah itu juga apa tuh kayak nangis-nangis gitu ya. Ya Allah ini soalnya ketua kloternya, ketua ibadahnya, dokternya semua di Mispalah. Saya cuma ada 36 jamaah. Itu ada 3 KBIH. KBH Aceh ada 25 orang full, ada KBH Al-Kamilah, ada Al-Jihadiyah ya. Itu ada berapa orang? Pokoknya jumlahnya 36. Ada mandiri 2 orang. 36 ikut ke saya semua. Gitu. Awalnya mah kita ya Allah ini kita jauh sama dokter, jauh sama kloter, jauh sama pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah mah bisa dah saya kerjain kalau dokter. Ya kan? Ternyata yaitu munzalan mubarak. Allah kasih tempat yang berkah. Hotelnya gede. Nah karena gede, pas banget hotelnya ternyata sektor. Pusat kayak rumah sakit mini gitu. Kalau sektor rumah sakit mini ya. Jadi seluruh jamaah-jamaah haji yang di daerah itu yang sakit dibawa ke hotel kita. Yang sakit. Sebelum dia dioper lagi ke rumah sakit Indonesia atau ke rumah sakit Arab. Jadi diproses dulu di rumah sakit sektor namanya. Alhamdulillah Bu, ketika jamaah kita pilek, terus kurang vitamin, kurang oralin, tinggal turun aja ke bawah. Karena rumah sakit gampang. Alhamdulillah ada dokter nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang kedua, karena hotelnya gede Bu ya, liftnya banyak. Jadi kalau kita masuk, walaupun orangnya ada 7.000 di hotel itu, nggak pernah crowded. Karena dia dikasih jalur. Lift yang sebelah sini baris itu Bu ya. Dari 19 sampai ke 30. Lift yang sebelah sini dari 0 sampai ke 19. Jadi enak. Jadi orang-orang yang lantainya tinggi ya dia naik ke sebelah sini. Iya gitu ganjil genap gitu. Jadi kita di sebelah sini. Dan nggak pernah kehabisan air. Sementara saya kan ada di grup kloter ya. Yang di Mispalah itu Pak setiap hari. Pak lantai 7 airnya mati. Pak lantai 9 airnya nggak ada begitu. Di grup sebelah ya. Kita alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Itu yang disebut munzalan mubarakah. Gitu Pak. Nah, ini yang paling lagi yang paling berat, Bapak Ibu nanti kalau haji itu paling berat Ar-Muznah. Arafah, Muzdalifah dan Mina. Tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah. Itu paling berat. Haji Agus dah Bu Haji orang ini yang ngerasain Bu ya. Itu paling berat. Nah, waktu itu ntar kita cerita nanti akan saya perhatiin satu-satu ya. Waktu sebelum berangkat Arafah, kebijakan kloter sudah bilang yang pada lansia tolong didaftarkan di Murur. Kayak Pak Haji no ya, lansia. Murur itu maksudnya naik bus dari Arafah langsung ke Mina tanpa harus mabit di Muzdalifah. Itu namanya Murur. Murur itu artinya lewat gitu Pak, lewatin doang. Jadi nanti bus itu dari Arafah ke Muzdalifah lewat doang. Bapak nggak perlu turun lagi udah, nggak perlu nutur batu lagi, nggak perlu. Lewatnya aja sah, dah, mabit di Muzdalifah. Langsung bus itu nyampe ke Mina. Saya daftarin tuh yang lansia, kebetulan itu ada lansia berapa? 2 ya. Jadi 3 sama pendampingnya. Nah ternyata Pak, pas nyampe di Arafah, lagi-lagi nih munzalan mubarakah. Ya, nyampe di Arafah, kata maktabnya orang kan harusnya Pak keluar dari Arafah ini kan tenda Arafah ini begini nih. Kita keluar dari sini tinggalin Arafah itu maghrib. Maghrib udah keluar dari Arafah. Mau menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah nutur batu terus ke Mina.
Jam 1 pagi kita masih di Arafah malam itu. Jamaah kita bilang, Bapak Ibu di dalam aja, dalam tenda. Tenda kan begini Pak, enak Bu. Ada kasurnya, ada bantalnya, ada AC-nya, adem deh pokoknya enak. Itu jamaah kagak ngerti, mau ngantri di pintu gerbang mana. Dari habis maghrib, masa takut ketinggalan bus begitu kalau kata dia Mak. Iya, takut ketinggalan bus. Udah kata guru kita kesana aja ngantri. Yang ngantri tidur di depan pintu gerbang pada tidur gitu ya. Jam berapa Pak diangkut? Pak? 1 dini hari. Yang seharusnya kita sudah ada di Muzdalifah. Karena busnya itu kan dia itu muter, antar jemput, antar jemput. Akhirnya apa? Yang mau murur, Bapak Ibu silakan ke sebelah kiri ya, kata orang maktab. Yang mau mabit di Muzdalifah, pintu gerbangnya sebelah kanan busnya. Kata saya kita murah dikit ya, udah kita murur aja, murur semua, murur gitu. Saya masukin lah ke sebelah kiri pintu gerbang, lah murur semua. Akhirnya naik bus jam 1 dini hari, padat, busnya udah kayak pepesan teri, kayak ada yang mabok, ada yang macam-macam udah orang gitu ya, orang belum tidur. Di Muzdalifah itu bus 2 jam, macet, nggak bergerak, 2 jam Pak, sampai jam 3. Ya, itu udah mabit artinya kan, walaupun di Muzdalifah, walaupun kondisi kayak gitu ya. Akhirnya busnya itu nyampe lah di tenda Mina paling pertama. Tenda Mina masih kosong. Alhamdulillah tuh nggak mabit. Nah, jamaah yang tetangga sebelah, ya, tetangga sebelah itu dia ambil mabit Pak. Habis subuh belum ada jemputan. Jam 7 belum ada, jam 8 belum ada, jam 9 belum ada, jam 10 belum ada. Masih nungguin di Muzdalifah. Muzdalifah itu kan Pak nggak ada tendanya, nggak ada AC-nya, cuma kebun kosong doang. Mana panas, mana nggak ada air, iya kan? Akhirnya karena nungguin kelamaan tuh, yang KBH sebelah, kata jamaahnya udah guru kita jalan aja. Akhirnya jalan tuh dari Muzdalifah ke Mina. Lah nggak tahu udah berapa 7 kilo kali itu ya. Tapi masalahnya bukan kilonya doang, panas, atas panas, bawah panas, perut lapar, air nggak ada. Akhirnya kalau kita mah memang udah di Jonjon ya, jam subuh udah di Mina. Kebetulan ini lagi saya bilang Munzalan Mubarakan Pak. Jadi ada jalan layang di Mina tuh sepanjang-panjangnya. Tenda kita di bawahnya adem. Orang-orang pada kepanasan, kita adem. Lalu ini jalan layang ke atas. Itu bawah tenda kita. Ya kan? Nah, itu yang maksud saya Munzalan Mubarakan. Di mana nemplok berkah. Gitu ya. Lah di bawah jalan layang di sebelahnya masjid Mina. Lah kita sholat 5 waktunya ke sono. Enak deh pokoknya dah gitu ya. Iya kan? Saya habis subuh langsung berangkat. Melontar Jumrah Aqabah yang tanggal 10 Zulhijjah. Pulang jam 11. Jam 11 siang. Kita pulang ke papasan sama jamaah tetangga sebelah. Baru nyampe jalan kaki dari Muzdalifah. Baru nyampe. Dan belum ketemu tendanya di mana. Masih megang GPS. Di mana nih ya ke tendanya? Mentok saya pisan. Pak, Bapak mau kemana? Lah, guru dia kata gitu ya. Ini saya ketemu, ini kata saya nyari tenda saya. Saya pikir nyari tenda itu pulang keder dari melontar. Gitu, nggak taunya dia baru datang dari Muzdalifah, belum ngapa-ngapain. Belum melontar, belum ketemu tendanya. Belum ketemu tenda dia. Tuh, alhamdulillah ya. Nah, itu makanya yang saya bilang apa tadi tuh? Munzalan Mubarakah. Pokoknya saya titip doa ini biar semuanya kita Allah tempatkan, Allah taruh yang berkah. Ya berkah itu kan nggak mesti harus banyak atau mewah, nah, tapi cukup nyaman. Nah gitu ya. Nah di hotel kita harus coba pasin ya. Terus oke. Nah jadi kita langsung aja nih ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu kita belum tahu nih, karena sekarang belum bicara kloter. Ya, mudah-mudahan sih bisa di kayak kemarin. Kloter 1, kloter 2 kurang enak Pak. Kenapa kurang enak? Karena Bapak sebelum ke Arafah udah nyiapin koper untuk siapan pulang. Pulang dari Mina, besoknya udah langsung pulang. Kalau kemarin kita kloter 9 ya. Iya, kloter 9. Jadi kloter 1 itu tanggal 1 Mei kemarin. Tanggal 1 Mei dan kita berangkat tanggal 5 Mei. Jadi dari 5 hari.
Yang pas tuh kata saya itu. Kenapa pas? Jadi kita menyelesain armuznah dulu sampai benar-benar selesai, baru kita siap-siap persiapan timbang koper untuk pulang, gitu kan? Nah kalau di kloter-kloter pertama, ya begitu dah, ya kurang tapi terburu-buru terus. Tapi ala kulli hal, yang penting kita mah munzalan mubarakah. Mau kloter mana kek, mau di awal kek, mau di tengah kek, mau di akhir berkah, gitu ya. Hotel Madinahnya dari sini ke rumah saya, Pak. Lah orang jamaah ada yang sholat 5 waktunya di depan hotel belonjor begitu. Orang ada teman saya itu dia kena serangan jantung, jadi kakinya bengkak. Teman saya tuh. Tapi KB-nya KB sebelah. Jadi sholat di depan hotel. Awal-awal saya nggak kenal ini aki-aki siapa sih. Asal kita pulang sembahyang ada di depan. Semula pergi sembahyang lonjor ya gitu ya. Nggak tahu teman saya, Pak. Ya kan kakinya bengkak gitu karena dia kena jantung. Ya, jadi sholatnya bareng sama imamnya tapi di depan hotel, dekat itu Pak, enak, alhamdulillah ya. Nah, nanti kalau kita berangkat, karena kloter pertama itu tanggal 22 April. 22 April. Kloter pertama. Ya. Iya, kita kalau bisa ya, kalau di tengah kayak kemarin itu berarti sekitar 28, 29, 30 dah. 30 April enaknya tuh. Ya. Karena begini Bapak Ibu, sebelum hajian, sebelum armuznah, itu jamaah nggak boleh keluar kota. Keluar kota itu ke Taif, ke Hudaybiyah aja Pak, takut kita. Hudaybiyah kan deket tuh, cuman dia harus keluar dari tanah haram kan, apalagi ke Jeddah, apalagi ke Taif. Jadi harapan Bapak Ibu bisa ke Taif itu jalan-jalan tipis, kalau di sebelum armuznah. Nah kalau dia kayak kemarin tuh kita ada spare waktu 5 hari. Jadi pas di armuznah itu di Minanya kita ngambil nafar awal tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Tanggal 12 Zulhijjah kita udah pulang ke hotel dari Mina. Tanggal 13-nya itu kita sudah tawaf ifadah. Nah bis salawat itu tanggal 15 Zulhijjah. Saya ajak ngomong nih jamaah. Bapak Ibu mau tawaf ifadahnya kapan? Kalau Bapak Ibu tawaf ifadahnya nunggu bis sholawat tanggal 15 Zulhijjah. Ya kan? Bapak Ibu berarti mepet sama pulang. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tawaf ifadahnya tanggal 13 Zulhijjah, kelebihan apa? Satu, haramnya masih lega. Karena orang sebagian masih di Mina. Yang kedua, nggak ada transportasi gratis. Gimana kalau kita patungan? Nyewa bus. Nanti busnya antar jemput. Nurunin kita mau tawaf ifadah, nanti jemput kita setelah tawaf ifadah. Akhirnya kita ambil itu tuh. Kita patungan, nyewa bus, kemudian terus tawaf ifadah. Lah kosong masih Bu, masih lega. Tanggal 14 Zulhijjah langsung ke Taif. Karena setelah hajian itu Mekah udah boleh Pak. Udah bebas. Ya. Setelah hajian, sebelum hajian super ketat. Ya, nanti akan kita perhatikan satu-satu. Nanti Bapak, kalau tahun kemarin masih seragamnya ungu nih dari pemerintah. Ya, besok rencananya apa? Hijau Toska atau biru Toska. Nah, besok rencananya. Ya, saya lupa ngasih gambarnya nih. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikasih 4 tas ya. Ini 4 tas kayak gini. Ada 1 tas yang ini yang dokumen ya, yang kayak gini nih. Nanti di asrama haji ada, kalau Bapak pengen agak kuat ditukarinnya bisa. Nanti di sini ada stikernya seperti kayak di situ tuh. Kemudian ini tas yang Bapak Ibu tenteng kemana-mana ya, dari berangkat dari rumah ini ditenteng, nanti dikasih semua dokumen-dokumennya semua dikasih sama dia punya sarungnya nih. Ya, yang ini sama itu. Nah, kemudian yang nanti dibawa ini ya, yang sangkil kayak gitu tuh. Ya, nanti pakai apa tuh namanya nih, jas atau batik nasional. Kalau saya sih jahitnya blazer kayak yang di kantor tuh. Kenapa? Satu, nggak dicuci-cuci. Iya kan? Dia kan orang cuma formalitas. Yang kedua, baju yang kemarin bapak-bapak jahit, yang putih, itu bisa dipakai di dalamnya.
Luarnya pakai jas nasional. Jangan dicuci udah selama perjalanan. Karena dia pakainya itu pergi dan pulang. Jadi pas pulang Bapak Ibu ini jasnya, yang batik ini jangan masukin ke sini. Iya jangan masukin ke koper, mau pulang ya. Jadi pulang harus dipakai ini lagi nih. Iya. Paling nanti kalau mau ke Arafah. Ke Arafah pakai ini boleh. Tapi kan kalau laki-laki mah nggak dipakai. Ihram. Nah, jadi nanti Bapak Ibu seragam nasional ini nanti Bapak Ibu ambil berapa Februari. Nah, pokoknya nanti kalau diumumin dari bank udah ada, bawa porsi asli ke bank, ambil souvenir. Ibu-ibu dapat mukena sama ihram sama batik. Bapak-bapak dapat ihram sama batik. Jadi ihramnya bapak-bapak udah nggak usah beli lagi dua. Dari sini satu, dari bank satu. Gitu ya. Lanjut. Setelah itu, habis pelepasan di sini, nanti dilihat sesuai dengan jam terbangnya ya. Jam berapa kumpulnya nanti selalu dekat. Baru menuju ke Pemda, dilepas oleh bupati. Kalau bupatinya ada. Bupatinya kan haji bareng kita sekarang, Bu. Sekeluarga. Harusnya. Iya tahun ini. Hajinya ngukupnya beda tempat. Hukumnya beda tempat ya. Jadi nanti dilepas di sini ya. Nah, dari sini Bapak Ibu yang biasanya ke asrama haji yang di Kota Bekasi langsung menuju asrama haji Kertajati. Kita 3,5 jam lah. Kemarin kita udah longok, man, nggak ada orangnya. Norma Bapak suka Kuningan. Iya, asramanya gede. Ya kan? Jadi dari Pemda nanti ke asrama Kertajati. Ya, termasuk bawa itunya tuh. Ya bawa kopernya, ya kan? Nanti naik mobil truknya gitu. Nah, setelah dilepas langsung asrama ini asraman ya. Ini asrama Bekasi. Ini kan tahun kemarin contohnya. Ya, ini begini gitu tuh, Mas begini tuh. Ya. Di sana juga nanti dikasih kamar, nomor kamar perempuan-perempuan, laki-laki plus sama makan. Ada kupon makan. Kupon makannya tergantung berapa lama di sini. Kalau dia sampai sehari berarti 3 kali. 3 kupon. Ya. Kemudian nanti di sini dicek ulang kesehatan. Iya, dicek ulang kesehatan. Bapak Ibu kesehatan kan 4 kali sekarang. 1 kemarin. Nanti besok habis lebaran sekalian suntik meningitis. Nanti di Pemda. Iya, nanti kita infoin. Suntik meningitis kan belum, yang sudah suntik vaksin. Flu kemarin kan. Kemudian polio ya. Besok yang mau disuntik itu meningitis pas dicek ulang. Nah, bagi yang usia subur hati-hati. Nah, bisa-bisa nanti pas cek ulang kedua bunting dia. Nah, tahu apa Ilal? Gak bisa berangkat. Ya. Nah, nanti di sini di lah bukan nenek-nenek doang, laki kagak ada. Siapa yang mau ngisi? Pak Hilal mau kenal sama Pak Rindit sama Pak Marindit tuh. Ini janda. Nah, Mak, entar kenalan, Mak. Ya. Jadi nanti di sini nanti diperiksa kembali kesehatannya, terutama wanita subur. Ya. Di sini nanti ditongkrongin sama tim kesehatan supaya air urinnya enggak ditukar. Ya. Ya. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu ini saya belum bawa begitu lengkap ya, lagi nyari-nyari tadi. Di antaranya living cost, duit pengembalian. Itu sebelum-sebelumnya 1.500. Ibu Haji dan Bu Mantis ya? Dulu 1.500 real, hampir 6 juta dulu mah. Nah, sekarang itu 750 real, separoh. Nah, kalau dulu nggak dikasih makan sama pemerintah. Jadi uangnya yang 1.500 buat namanya living cost, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dikasih makan sehari 3 kali. Ya. Yang penting doyan. Yang penting doyan. Ya. Iya, karena yang penting doyan.
Karena kalau udah lebih dari 10 hari rasa bosan itu kan datang dewek. Bosan buat makan itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Iya, ya, ya begitu mirip begitu, ya gitu, ya mirip, ya. Terus juga nanti bapak ibu akan dikasih gelang. Nah, gelang itu jangan dilepas sejak sampai pulang, jangan dicopot, karena di situ ada nama ibu, ada nomor ini, bendera Indonesia, ada nomor kloter, ada nomor yang dihubungi kalau ngapa-ngapa. Karena nanti kalau ngapa-ngapa keder suruh kasih gelang, gelang jangan dicopot. Yang kedua nanti akan dikasih gelang, ini yang Risti, ini yang sehat. Ada gelang apa? Oranye ya? Iya ada warnanya. Ada gelang ada warna apa berwarna lah. Berarti kalau warna ini, oh ini gulanya tinggi. Nah, gulanya tinggi. Iya, gulanya tinggi dikasih gelang warna ini. Gitu. Nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah pengaruh. Ya kan? Supaya memudahkan dokter ketika bapak ibu nanti berobat, oh ibu ada gulanya ya, atau ada tensinya ya, gitu. Ya, lihatnya ke saya. Senasib kita buat tenang. Ya. Terus rencananya ya tahun ini katanya di asrama haji bapak ibu dikasih nusuk. Enak dah tuh. Kartu nusuk. Karena kartu nusuk itu penentu bapak ibu kemana-mana besok di Saudi. Termasuk masuk Masjidil Haram. Itu ada nanti saya cari ya tasnya ada nusuknya. Dikasih nusuk, di nusuk itu ada barcode-nya. Nanti kalau mau masuk ke masjid di barcode sama polisi. Gitu. Makanya hajian kemarin itu Masjidil Haramnya lengang. Karena yang di dalam Masjidil Haram semuanya orang legal. Orang mukimin yang punya visa tinggal di Saudi nggak bisa sholat. Karena nggak punya nusuk. Nah kemarin itu nusuknya dibagiin yang gelombang pertama ya di Madinah sebelum ke Arafah, belum ke Mekah. Sehingga banyak dokter sama ketua kloter yang nusuknya nggak keluar, nggak bisa bareng sama jamaahnya. Jadi jamaahnya berangkat pulang ke Mekah, dokter mesti tahan. Gitu. Jadi nusuk itu begitu penting. Bapak keluar kemana aja nih, keluar dari hotel kemana, bawa itu. Kalau lagi apes, pas ada polisi, dikandangin pisan. Gitu ya. Makanya nanti dikasih nusuk dan katanya tahun ini nusuknya di asrama haji. Makanya jangan sampai hilang. Nanti dikasih ada beberapa di sini kan. Nah, nanti di sini kan ada sletingnya juga nih tuh. Jadi masukin sini surat-surat penting ditaruh di dalam satu lubang ini. Tuh. Jadi jangan dicampur sama yang lain. Ya. Nanti kalau ada pemeriksaan kasih aja gitu. Yang penting ini jangan hilang. Ini kan ada beberapa lubang sleting itu kan. Gitu. Jadi mak kalau mau naruh selampe sama pesor jangan dijadiin satu sama ini gitu. Ntar narik selampe malah nusuknya yang kecabut hilang gitu ya. Pokoknya ini ada dokumen yang penting kemana kita berangkat sangkil. Nanti kalau diperiksa tuh gitu. Soalnya kalau ibu gantung atau taruh di leher takut jatuh. Nah kalau di sini kan enggak. Tas-tasnya ini ya kalau mau hilang ya tas. Dan ini jangan pernah dititipin ke orang. Ini ke toilet, ya kan? Iya, titip Maya. Nggak taunya dia keluar dari toilet, ngiter kemana nggak ketemu orangnya. Padahal Maya dititipin orang di situ nungguin. Ujung-ujungnya ketika dia kenter nanya sama orang nggak bisa bantuin. Mak, hotel apa? Gitu ya. Kloter berapa? Gitu. Lah bingung kita nolonginnya kalau ada orang yang kayak gitu. Buat suami, enggak gitu. Gitu ya. Makanya ini jangan sampai dilepas. Ya, oke. Nanti baru kita bahas pretel-pretel ini baru umumnya doang, Pak ya. Ini ada videonya mana Arun nih? Nah. Tuh. Ya. Nanti satu karom dia satu bus. Nah, tuh. Ini dibawa masing-masing. Nggak bisa dititipin sama orang. Nih. Koper kecil tuh. Tuh. Ya.
Tuh. Kita berangkat tanggal 5 kemarin. Kloter pertama tanggal 1. Ya. Oke, ini masalah sama haji. Ya, tuh. Ya, pesawatnya untuk Jawa Barat itu Saudi Airlines. Untuk Jakarta Garuda. Iya. Terus nah, nah itu yang saya bilang tadi, bajunya blazer. Jadi dia enak. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang kemarin. Jadi Jawa Barat itu ada 62 kloter. 32 kloter yang terbang dari Kertajati. Kemudian 32 kloter terbang dari Soekarno-Hatta. Nah, untuk jangkepin, kenal jangkepin, Pak. Jumlah totalnya biar masuk cukup hanya Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi akhirnya untuk menutupin biar sampai jangkep 32 kloter di Kertajati. Kota Bekasi itu kan kuotanya 5.000 orang. 5.000 jamaah, tapi kalau Kabupaten Bekasi dulu 2.080 sekian. Ditambahin menjadi 3.574 kemarin ya. 3.574. Yang kemarin sampaikan Pak Kepala tuh ya, otomanasi. Jadi nambah banyak. Akhir untuk jangkepin itu dia menjadi apa? Ke Kertajati nih. Ya. Nah, nanti ada singkatan begini, Bu. Kayak ini nih. Nanti Bapak Ibu dituliskan begitu tuh. Tuh. Nah, gitu tuh ya. Ada CKS-nya ada. Tuh, nih tuh ada nih. Embarkasinya JKS, kloternya kloter berapa, karomnya karom berapa, nanti pas sudah di bajunya koper ini baru ditulis. Ya. Jadi kalau dari Jakarta namanya JKS, dari ini Kertajati. Ya, nanti pas sudah dekat kebayang. Next, nah ini. Ya, gelombang satu dari Kertajati langsung landing ke Madinah Al-Munawwarah. Langsung. Ya. Nanti nah ini salah satu pesawatnya nih. Ya. Nah. Tuh. Oke. Ini bandara Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti Bapak Ibu di sini diperiksa sesuai dengan dokumen yang ada di sini. Makanya ini jangan sampai ditinggal. Karena paspor itu Bapak Ibu di sini. Paspor Bapak Ibu nanti akan dibagikan di asrama haji dan ditaruh di sini dan jangan sampai jatuh dan jangan sampai hilang. Karena paspor itu adalah umur Bapak Ibu. Iya, kalau paspornya hilang nggak bisa nyampe ke sini. Ya, kan kalau mau turun dari pesawat terburu-buru itu periksa dulu barang-barang yang kita bawa, terutama yang tas ini. Pastikan tas ini sudah di tangan, paspornya di dalam. Duit boleh hilang, tapi kalau paspor jangan hilang. Umpamanya, gitu kan? Oke, ya. Jadi semuanya ini masih self service. Arti itu bawa sendiri. Ya, jangan dititipin ke orang. Makanya nanti tinggal ngukur diri sendiri. Namanya Marindit nih, supaya tidak ribet dan tidak terlalu berat. Ini jangan banyak-banyak. Karena ini juga nggak boleh nggak dibawa. Gitu. Kalau Bapak umroh, saya kasih tas kayak gini, guru saya nggak mau yang kecilnya nggak apa-apa, boleh umroh nggak apa-apa. Tapi kalau haji semua orang 3 tas, 4, satu lagi tas arbuzna, tas gemblok, satu lagi ada. Jadi bisa nggak bisa tetap dibawa ini. Dan jangan dititipin ke orang. Pamannya mak ada yang mudah, tang ini mau gue bawain, jangan. Ya, bawa sendiri aja. Iya. Ya kan? Kan perjalanan haji gambaran orang mati. Semua tanggung jawab sendiri. Itu yang disebut dengan haji mandiri. Semua bisa melayani sendiri. Ya. Maka nanti disesuaikan dengan kemampuan supaya kita nggak berat-berat, ini jangan banyak-banyak. Segala ayam hidup, ikan pepes gitu kan jangan mak ya. Iya jadi. Iya. Taruh di sana kalau mau ayam goreng apa tahu? Ayam goreng ya.
Oke, nanti akan saya paparkan ada khusus pembahasan resmi ya. Nih diantaranya nih. Ini non fast track ya. Non fast track itu berarti dia nyampe turun pesawat itu harus ngantri di imigrasi. Jadi ada dua, ada fast track, ada non fast track. Fast track itu artinya apa? Bablas. Ibu turun dari pesawat, langsung bablas naik bus. Nggak ada pemeriksaan lagi. Di mana pemeriksaannya? Di asrama haji. Jadi asrama haji itu nanti akan berfungsi seperti bandara. Semua dicek, di barcode, dicek semuanya dah. Nanti pas nyampe di Madinah, kalau dia masuknya non fast track, berarti sudah turun dari pesawat langsung naik bus yang akan mengangkut Bapak Ibu ke hotel. Namanya non fast track, nggak ada pemeriksaan lagi. Ya kan? Kalau non fast track itu ada pemeriksaan, terbalik maksud saya. Kalau non fast track itu ada ngantri, ya, memastikan tas, sentengan dan paspor selalu berada di dalam genggaman. Nah ini saya bilang tadi. Ini selalu ada di di leher kita. Dan ini makanya dia kan agak panjang nih, Pak. Nah ini dikasih giniannya tuh. Nanti di asrama haji juga ada tukang jualan kalau mau pengen tukar. Ya. Nah gitu tuh. Tuh. Ya sudah ada. Ya copot dah tuh ya. Ya. Makanya ini supaya dia ininya enggak, nanti ini karena berangkat nanti udah ngemple. Nanti di asrama haji ada tukang jualan ginian nih. Berapa upgrade gitu maksudnya. Ya. Kalau nggak salah 35.000. Ini sama ini. Jadi agak gede, agak 50 tuh. Iya, 50 gitu ya. Makanya kalau pengen kagak ini ngample, ini isinya ntar ini kayak kebo bunting ini. Nah, ya. Tuh, yang dipesan begitu. Yang berikutnya menuju ruang dan mengikuti pemeriksaan imigrasi, menjaga kekompakan regu dan rombongan, naik bus dan duduk di kursi yang telah diarahkan petugas, menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi setelah naik bus. Jadi kemarin itu kita nggak ada, kita non fast track, kita fast track kemarin ya. Jadi pas keluar dari bandara, dari pesawat itu langsung naik bus. Dan busnya pun udah nggak pergu. Makanya kalau bisa nanti turunnya tuh bareng-bareng. Sehingga nanti kita naik satu bus bareng. Kalau dulu kan kita naik pesawatnya Bu ya, per karom. Karom satu full, baru dia berangkat. Kalau belum full, belum berangkat. Kalau kemarin, penuhin aja dulu satu bus. Penuhin. Mau rombongan mana kayak gitu. Mau karom berapa kayak penuhin. Makanya besok, seandainya terjadi begitu, umpamanya nih, Marindit seregu sama Ibu Ella. Ternyata Marindit udah nyampe depan bus, dia nggak boleh berdiri. Bu, masuk. Enggak, mau nungguin Bu Ellen, nggak bisa dia. Masuk aja, udah masuk. Ya kan? Nanti akan ketemu di hotel. Jadi jangan khawatir. Atau laki sama bini, ternyata suaminya masih ada, masih jauh. Bininya udah jalan duluan, ya kan? Akhirnya kan ngomel tuh marah-marah. Lama banget sih katanya, kata gitu ya. Iya. Nah ini jauh-jauh hari saya kasih tahu, jangan gara-gara itu akhirnya sama laki sama bini berantem. Akhirnya apa? Merengut dah. Lah baru nyampe udah merengut baik lagi. Makanya itu buang jauh-jauh yang kayak gitu. Pokoknya ibu sama bapak haji itu bikin happy aja. Udah bikin happy, kayak kita mati aja mau urusan masing-masing. Jangan bergantung sama laki, sama bergantung sama bini. Jangan, udah masing-masing aja. Gitu ya. Saya kalau sama istri udah masing-masing, dia kita. Soalnya kalau bergantungan akhirnya kagak sesuai dengan yang kita mau, kesel, merengut, marah dah, diem baik begitu ya. Nah ini jangan ya. Terus selanjutnya ini fast track. Yang fast track itu adalah mengantri turun dari pesawat, jadi ngantri turun pesawatnya, ya. Kemudian dia memastikan tas tentengan dan paspornya selalu berada, naik bus dan duduk di kursi yang telah diarahkan, menyerahkan paspor. Jadi nggak ada lagi pemeriksaan imigrasi. Nanti paspor yang di dalam ini dikumpulin sama petugas yang ada di dalam bus, kasih tuh paspor. Jadi paspor selama hajian tidak di tangan kita. Kenapa? Supaya tidak hilang. Ya. Selanjutnya nanti rinciannya saya kasih.
Nah, ini salah satu hotel yang ada di Madinah Al Munawwarah ya. Ini hotelnya. Ini kebetulan depan hotel kita ada restoran Sunda. Ya, pas kemarin tuh. Restoran Sunda namanya tuh. Mau nasi goreng, nasi goreng pete, nasi goreng ikan asin aja. Tenang. Ya. Nah, nah, saya kasih tahu hotel Madinah itu semua rata-rata hampir mirip. Ya, makanya yang penting nanti pas nyampe, ini kita lagi makan bakso tuh sama apa kemarin tuh. Habis ziarah makan bakso kita tuh ya. Nah, oke. Jadi nanti Bapak Ibu supaya tidak keder pas nyampe atau kapan pas sudah selesai semuanya, hotelnya foto. Nanti kalau seandainya nggak tahu, Bu, keder hotel apa Bu? Yang jawab au. Ya, ini tuh Ibu punya fotonya. Nyebutnya ya kagak bisa, hotel apa namanya ya udah punya fotonya gitu. Lama rindik nggak bisa ya, nggak bawa HP, lebih bingung kita. Oke centong. Pas pas api diem aja. Pas api diem. Pakai itu, nih itu kakinya sini kasih kincringan. Asal babunya kincring-kincring buat yang marindit tuh. Ini Pak, hotelnya itu kayak ini hotel itu masjid. Pokoknya di depan hotel kita pas masjid. Jadi kita kalau sholat itu walaupun udah azan berkumandang masih tetap keburu, gitu ya. Makanya nanti di Madinah itu programnya adalah sholat apa? Arba'in. Arba'in itu bukan usolli arba'in gitu mah bukan. Nah, nggak ada sholat arba'in di mana nggak ada. Sholat arba'in itu maksudnya sholat 5 waktu sampai 40 waktu. Ya, maka nanti kalau nyampe umpamanya jam 10 lah, jam segini, jam 10 segini ya. Udah jangan ngemasin koper dulu, siap-siap aja dulu sholat dulu ke Masjid Nabawi. Ya kan jangan nunggu terdasar sekalian gitu. Takutnya nanti ibu kagak jangkep tuh. Jumlahnya 39 udah harus balik besok ke Mekah. Ya, kemarin kita 41, lebih atuh. Gitu. Artinya kalau udah satu mak kita emang mau siap-siap pulang ya, kita mau sholat lagi ke Madinah boleh, kagak juga. Kita udah 40. Pokoknya 5 waktu selalu berjamaah ke Masjid Nabawi. Ya mohon doanya kan munzalan mubarakan, ya kan? Nah, enak depan mata. Ya syukur-syukur dapat bintang 5-nya. Ya kan? Pas dapat di Hilton pamannya, wah itu udah haji plus itu mah ya, enak begitu. Nah, itu berkat dari munzalan mubarakan. Nanti selama di Madinah, ini salah satunya nih Raudhah nih. Ya, Raudhah itu cuma dapat 1 kali. Itu nanti langsung dipimpin sama pimpinan kloternya. 1 kloter semua bareng. Iya, semua 1 kloter. Dan jadwal apa tuh namanya? Bapak-bapak, ibu-ibu terpisah. Ya. Dan ini nanti kita diantaranya adalah ziarah di Madinah itu ada 2 kali. 1, ziarah yang free dari pemerintah. Bapak Ibu dikasih busnya gratis. Cuma biasanya pemerintah itu kan kita 1 kloter berapa bus tadi? 10 bus kan? Karena 1 busnya isinya 40. Biasanya pemerintah nyiapin 7 bus. Biasanya. Dan itu kagak beraturan. Nanti Bapak Ibu akan berangkat sebus itu rombongan 1 kloter, nggak ketemu rombongan kita. Nah biasanya juga nanti pas ziarah dimintain tips, ya 1 real atau 2 real untuk supir gitu. Nah karena Bapak Ibu ikut KBH, nanti ada ziarah paket KBH sendiri. Kita aja udah nggak ada orangnya, dan kagak ada tips, ya nggak ada. Nah artinya mau ngikut ziarah di depan boleh silakan. Mau dua-duanya boleh, gitu ya. Oke, ini saya kasih tahu doang supaya besok kalau Bapak Ibu di sono, duh mau Bu besok ziarah paketnya ini pemerintah.
Konsekuensinya itu nanti nggak full dalam satu bus rombongan kita semua. Apalagi kalau datang terlambat, gitu ya. Atau ketemu busnya di mana sih? Anunya, nah parkir gitu. Apa nggak ketemu bus kita, bus orang yang kloter itu gitu. Ya udah akhirnya diisi yang bus-bus kosong aja. Akhirnya di bus 1 ada 5 orang, di bus 3 ada 5 orang gitu. Akhirnya nggak ketemu Bu Ridit sama Bu Ella, nggak ketemu, udah ada unjungan gitu ya. Nah, ya. Iya, umpamanya begitu ya. Oke, next. Nah ini diantaranya nih. Ya, ini kita kemarin alhamdulillahnya masuk raudhahnya itu jam 10 hari Jumat. Iya. Dan terus sampai sholat Jumat. Sampai jam 1. Sampai berapa jam tuh? Sampai 3 jam di raudhah. Rezeki-rezeki deh tuh. Ya, rezeki-rezeki ini bareng-bareng tuh. Ya. Nah, ini pakaian-pakaian kita. Ya, nanti Bapak Ibu akan menjalani semua rangkaian ziarah ini nih. Kalau rombongan ziarah yang rombongan kita aja gitu ya. Nanti baju yang sudah kita berikan, nanti Bapak Ibu tinggal pantau di grup. Makanya saya bilang nanti grupnya itu diisi internet semua. Ya nanti Bapak Ibu kalau bingung nyari kemana, biasanya tukang internet yang ada di sini di kantor kita. Tinggal Ibu beli paketnya aja, ntar diisi nama dia. Ya kalau nggak ditembak di sini, ntar di Mekahnya nggak bisa kebuka. Kalau hajian itu selama 40 hari itu internetnya on terus. Ya, yang penting pesan saya satu, jangan dipakai buat TikTokan atau YouTube atau Instagram. Kalau mau pakai itu, pakainya di hotel yang ada wifi-nya. Paketnya dimatiin. Nanti kalau keluar hotel, baru paket kita. Itu pun jangan sering-sering TikTok kan kalau di luar pakai paket, karena dia 3-4 hari habis. Kayak anak saya itu kemarin, ya anak saya itu baru nyampe Madinah 3 hari udah ribut ya. Pulsanya udah habis. Lah kan kita ngisi bareng. Sama-sama ngisinya segitu. Kenapa dia 5 hari di Madinah habis? Kalau ngasih-ngasih ya, itu bayar apa dilihatin kali. Lah kalau yang kayak saya mah full. Sampai 40 hari nggak ngisi-ngisi. Terus nyampe di hotel, wifi begitu ya. Pinter-pinter begitu. Oke. Jadi selama 8 hari Bapak Ibu nanti di Madinah. Setelah itu baru siap-siap menuju ke kota Mekah. Ini kita gelombang 1 ya. Kalau gelombang 2 dibalik. Kalau gelombang 2 berarti dari sini kemudian terus ke Pemda, terus ke Kertajati, terus turunnya ke Jeddah. Ya, dan dari Kertajati udah pakai ihram. Ya, udah pakai ihram dari Kertajatinya kalau gelombang 2. Iya, di pesawat udah pakai ihram. Masih pakai dalaman? Boleh, dalaman boleh, kaos juga boleh gitu, ya kan. Yang penting dalamannya pas udah niat dibuka. Gitu. Jangan pas giran sa'i baru kesingkap, ternyata ada celana pendeknya. Nah, itu yang bahaya ya. Apa yang harus diperhatikan? Perhatikan barang-barang agar tidak tertinggal. Makanya 1-2 hari sebelum ke Mekah, udah rapi, udah packing semua. Nggak usah rapi-rapi, karena besok Mekah mau dibuka lagi. Yang penting rapi masuk. Usahain jangan banyak tentengan kental-kentil. Ada tas ini, ada tas ini, ada tas ini, ada tenteng ini, karena dia kopernya dulu muat. Air tentengannya banyak, jangan. Pokoknya usahain kita mah ini sama itu, udah. Ini sama itu, udah 2. Ya, usahain jangan ada yang tambah tentengan lagi, jangan. Ntar tentengan yang kerintil-kerintil plastik-plastik begitu, itu yang selamat, yang ini kita tinggal. Sampai di hotel dijeritan, tas gua mana, koper gua gitu, nenek-nenek itu ya. Bomban jadi nenek-nenek. Ya. Terus melaksanakan mandi sunat ihram. Jadi di Madinah nanti mandi sunat ihram. Nanti akan kita manasikin begini. Ya. Jangan pikirin karang. Sunat ihram, motong kuku, cukur, memakai wangi-wangian, mencukur kumis, ketiak, bulu kemaluan, merapikan jenggot dan memakai wangi-wangian di badan boleh. Terus melepas semua pakaian dalam bagi jamaah laki-laki dan memakai pakaian ihram berwarna putih yang telah disediakan. Ya, jadi nanti di hotel sudah siap-siap untuk melakukan umroh wajib. Jadi umroh wajib dari Madinah menuju ke Mekah. Naik bus dan menempati tempat duduk yang disediakan, kemudian membaca dan naik kendaraan.
Jadi kan sekarang ada dua syarikah, ada dua apa kalau di sini ya namanya ya, dua PT yang akan mengurus jamaah haji Indonesia. Nah, kemarin ada delapan syarikah. Nah, kloter kita itu, kloter 9, tanggal 5 Mei itu terbagi dua syarikah. Kemarin saya dua syarikah. Ya, makanya akhirnya pecah tuh. Nanti dari Madinah ke Mekah, naik busnya sesuai dengan syarikah. Bukan sesuai dengan karom lagi. Nah, ternyata umpamanya, Ibu Ella syarikahnya A. Ternyata Ibu Rindit syarikahnya B. Ya lain bus. Jangan nangis. Atau ada yang suami istri kasusnya kayak gitu. Ya udah itu resiko. Nggak ada yang bisa nolong. Makanya tadi berdoa aja gitu, saya bilang, saya titipin doa tuh. Ya, biar semuanya satu syarikah. Nah, sehingga satu bus. Kemungkinan besar satu hotel. Nah, kalau dia beda syarikah, nyampe di Mekahnya beda hotel. Ya, suami sama istri ternyata beda hotel. Atau kapayamin mamanya, sama apa mak? Ah, ternyata beda syarikah. Itu kan di luar dari jangkauan kita. Karena yang ngatur itu sistem. Begitu. Makanya sekarang ini banyakin berdoa, ya Allah pokoknya munzalan mubarakah. Gitu ya. Nah, naik busnya itu sesuai dengan syarikah. Nah, kemarin tuh karena kita terbagi dua syarikah ya, jadi terpecah kepada dua hotel dan dua daerah. Udah beda hotel, beda daerah. Yang satu di Raudhah, yang satu di Misfalah. Umpamanya ya, yang satu mamanya di Teluk Pucung, yang satu lagi di Muara. Jauh mana minum. Iya, nggak bisa kejangkau. Ini jangan sampai terjadi begitu. Terus setelah itu memerhatikan pemeriksaan paspor, karena setiap berangkat bus dari Madinah ke Mekah itu sesuai dengan absen yang ada. Bus itu nggak bisa berangkat. Nah ternyata ini di bus ini Bu Rinit ketemu sama Bu Ella mamanya gitu ya. Padahal beda syarikah. Atau satu syarikah tapi beda nomor bus. Ini satu nomor 8, satu nomor 3 busnya. Nggak mau bisa. Yang bus nomor 3 Ibu Rindit nggak mau jalan kalau dia belum sempurna jamaahnya. Maka biasa kalau terpisah gitu. Iya, harus jangan nangis gitu maksudnya, jangan pokoknya jangan nggak mau, jangan protes, jangan pokoknya ya begitu aturannya. Iya. Nah ini gimana guru? Nah saya masa saya dipisahin ya, melaki saya begitu ya. Iya emang udah kayak gitu. Makanya dari jauh-jauh hari saya udah gambari. Besok akan terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, ya oh iya udah dikasih tahu kita. Maka tugas kita ya Allah nyatuin saya. Begitu dari sekarang udah minta berdoa begitu. Biar nyampe sana terus kita bareng bersama-sama ya. Terus yang lanjutnya memperhatikan nama dan nomor bus ketika jamaah berada di Bir Ali. Nah itu lagi-lagi nanti ibu bapak ada di bus nomor berapa. Ya, nanti kalau mau ke Bir Ali turun ke masjid itu bareng-bareng. Kemudian lagi-lagi foto tuh busnya, kruk foto. Nanti kalau nanya sama orang, ini di mana nih? Ini di mana? Ya bus ini ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat di Masjid Bir Ali, kemudian berdoa dan berniat umroh atau haji khusus bagi jamaah perempuan yang sedang haid, jamaah sakit lansia atau risti cukup berniat ihramnya di dalam bus. Pokoknya kayak Pak Yamin, ya kan? Karena dia nggak bisa ke masjidnya, udah di bus aja. Niatnya nggak apa-apa. Atau ada mamanya yang lagi kebetulan pas mau berangkat sakit ya, udah di bus aja. Ntar dipandu niatnya. Dan jangan sampai nggak niat, karena kalau nggak niat nggak sah ibadahnya. Karena syarat pertama ibadah sah itu niat. Ya, niatnya di mana? Ya di Bir Ali namanya, di masjid. Niat apa? Umroh. Umrohnya umroh wajib. Ya. Setelah itu baru dah jalan tuh bus menuju kota Mekah. Dari Madinah ke Mekah itu jaraknya 450 kilo. Dari sini ke Semarang. Dan selama perjalanan itu Bapak Ibu pelihara tuh ihramnya. Jangan sampai ada yang rusak. Umpamanya ibu-ibu buka kaos kaki sembarangan. Pas
pas di rest area, buka jilbab gitu ya, atau bersolek, ya lipstiknya kurang merah, tambahin lagi di bus gitu ya. Padahal sedang apa? Berihram. Nah, bapak-bapak ini yang biasa bebanyolan, lebah-lebah itu banyolannya jangan sampai fala rafasa wala fusuqa wala jidal gitu. Udah kita isi dengan apa? Talbiyah, sholawat, doa, zikir, terus begitu kita basahi ya. Supaya kemaburan Bapak Ibu itu betul-betul bisa diraih. Kan begini Bapak Ibu, mabrur itu ada di tangan Bapak Ibu. Kayak ibu puasa ada gitu. Ibu puasa ini sah atau tidak, ada masing-masing. Ya kita mah, saya gitu hanya sebagai rambu-rambu. Awas, puasanya batal gitu mamanya ya. Awas, ihramnya batal. Hati-hati, jangan buka sembarangan aurat. Walaupun ibu-ibu nanti sekamar bareng sama perempuan, kalau masih ihram jangan buka aurat. Jangan buka jilbab sembarangan. Besok kalau Nana Rindit buka jilbab, nah gitu ya. Saya kan kagak bisa masuk ke kamarnya. Ada ibu-ibu yang lain, tolong dibantu. Dan nanti kalau ditegur sama orang, Nek, jangan marah. Nek, itu jilbabnya kebuka. Enggak boleh. Jangan marah kita. Emang kitanya yang lupa. Gitu ya. Begitupun bapak-bapak, ya, betul-betul. Jadi kemaburan itu dari diri kita sendiri. Jangan kita rusak. Next. Ini Bir Ali. Ya, nih. Bir Ali. Ini kemarin tuh ibu-ibu tuh. Pas turun bus ya. Kemudian disinilah Bapak Ibu niat umroh pertama. Dan jangan sampai nggak niat. Oke. Perjalanan menuju kota Mekah 450 kilo sekitar 7 jam. 7 jam karena kan kalau haji mah ada beberapa tempat pemeriksaan. Ya, checkpoint namanya. Selama perjalanan jamaah sangat dianjurkan membaca talbiyah, sholawat, doa dan zikir. Kalau mau hatamin Quran, nggak apa-apa di bus ya. Kalau kagak tidur aja. Karena istirahat atau obat terbaik adalah tidur, gitu ya. Kemudian menghindari pembuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram. Itu tadi. Ngomong porno-porno, ya banyol-banyol yang berbau porno, hindari. Apalagi sampai berantem, sampai nyaci orang, buka aurat, potong-potong kuku, cabut-cabut buluan. Nah, itu dihindari selama perjalanan supaya tidak kena dam. Ya, kemudian selanjutnya masuk kota Mekah dan baca ketika di gerbang kota Mekah, memasuki kota Mekah dengan hati yang khusyuk, anggota tubuh tenang, tetap membaca talbiyah dan berdoa sepenuh hati. Jadi zikir yang dibaca setelah niat itu talbiyah. Mau talbiyah sendiri, mau talbiyah aja. Nanti kalau bosan talbiyah, ya itu baca Quran boleh. Atau yang lain-lain, zikir-zikir lain silakan aja boleh. Ya. Kemudian tiba di kota Mekah, nyampe di kota Mekah itu mentaati atau pembagian kamar saat tiba. Jadi kudu sabar. Kalau udah turun, dimasuk ke lobi, pembagian kamarnya lama, apa berjam-jam itu nungguin. Ya emang begitu resikonya. Sabar aja, tungguin. Ada waktu tempat isya, lonjor aja udah di tempat situ. Tidur gitu. Nah kalau kamar udah rapi di tangan saya, Bapak Ibu siap-siap ya, saya bagi kamar. Nih Bapak ini kamarnya ini, orangnya ini. Ternyata Bapak Ibu umpamanya, saya sekamar sama orang saya nggak cocok. Ya udah rezeki itu. Iya rezeki. Karena sekamar itu bervariatif. Kalau istri saya kemarin sekamar berempat ya. Alhamdulillah, saya juga kamar berempat. Tapi saya ada satu aki-aki dari Bogor, ada satu aki-aki dari Brebes. Ya mau nggak mau. Karena kan nggak semua aki-aki resik. Ya ada kaki yang jorok. Begitu ya, begitu baik ya. Lah ada yang begitu. Ya ada yang kencing berak sembarangan. Lah emang tahu kloset ada klosetnya. Lah kencingnya di lantai. Gitu ya. Lah kemarin gitu Pak. Ini kan kloset nih, kita berak begitu ya. Begitu kan kalau berak ya. Lah ini beraknya begono. Lah jatuhnya ke sini. Astagfirullahalazim gitu ya. Kalau ada besok nemuin yang kayak gitu, rezeki. Ya, rezeki. Jangan protes. Bro, ya Allah ini saya kenal sama dia sih. Dia kata gitu ya. Pokoknya rezeki aja udah. Ya.
Kalau perlu, saya sering bilang nih, mamanya kayak Pak Arif nih ya, kan muda, kemudian single juga, maksudnya nggak bawa bini gitu ya. Satu, niatin buat bantu orang. Ya, karena kata Pak Kenrali begini, kalau lu haji pengen sehat, lu sering-sering nolongin orang yang sakit. Gitu kata Pak Kenrali. Dan itu saya lakukan tuh sama istri. Makanya kadang-kadang jamaah itu kalau berangkat, guru makan apa sih? Kayaknya setelah